Selamat pagi, siang, sore, malam dengan para pemirsa semuanya nih ya. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo dengan tamu saya kali ini adalah, ini namanya siapa nih? Adi Indrayanto. Pak Andri Indrayanto. Adi Sekarang Indrayanto. kita lagi di mana nih? Kita lagi di Pusat Mikroelektronik ITB, gedung yang namanya Krimse. Krimse. Apa itu Krimse itu? Lupa lah. Panjang. Kalau dulu Center for Research, Innovation, Multidisiplin, Science and Engineering. Panjang banget. Kalau dulu namanya gedung PAU ini zaman jebot gitu. Terus berubah menjadi Gedung Riset dan Inovasi. Banyak perubahan nama lah. Ini gedungnya sama. Ini sekarang di belakang kita ini ada komponen-komponen banyak. Nih kurang ke atas ini. Enggak apa-apa. Nah sekarang ini tuh komponen apa nih Pak Adi ini sebetulnya? Yang ini nih, nggak kelihatan, kepotong sedikit ya. Yang ini itu komponen laptop. Ya. Laptop. Tuh ada LCD, keyboard, touchpad, baterai, motherboard, RAM, SSD, cooling fan, sama yang atas mungkin ketutup di situ ya. Daughterboard. Ini tuh laptop apa nih? Laptop. Ini laptop. Ya maksudnya laptop buatan Intel prosesornya Intel. Prosesornya Intel. Tapi ini buatan siapa nih? Buatan Taiwan, buatan kalau Jepang. Komponennya ini macam-macam. Datangnya dari Cina. Tapi nggak semua Cina bikin. Jadi Cina itu merakit juga dia sebagian. Kayak misalnya LCD. LCD itu datang dari mancanegara, gitu kan. Intel contohnya prosesor. Ini bukan buatan Cina. Prosesor itu punya Intel itu. Wafer fab-nya ada di Amerika, ada di Israel, ada di Ireland, packaging-nya ada di Malaysia dan Vietnam. Desainernya pasti di Amerika. Amerika. Ya, itu prosesornya aja. Ini komponen banyak nih. Motherboard-nya buatan Cina, 8 layer. Indonesia belum bisa bikin, belum. Tapi ini kan jadi kita ngapain dengan ini? Merakit. Merakit tuh ngumpul-ngumpulin dibuat gitu. Nanti jadinya jadi laptop gitu. Jadi laptop utuh. Ini kan bentuknya nggak kayak laptop kan? Kayak laptop. Nah, di bawahnya nih lebih canggih lagi nih. Dalamnya nih. Ini yang dalamnya lagi ya. Dalamnya apa nih? Nah, ini motherboard nih kan. Motherboard ini kan mesinnya nih kan. Kalau di mobil tuh ini engine-nya nih. Kalau pesawat nih anunya nih. Jetnya ya. Nah, ini tuh kalau diurai kayak begini nih. Di bawahnya. Bisa kelihatan nggak tuh? Komponennya ada 1340 komponen elektronik. Nah, ini juga datangnya dari mancanegara sebenarnya. Sebagian ada yang Cina buat, sebagian ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Taiwan, ada Amerika, macam-macam lah. Indonesia belum ya? Indonesia dulu pernah punya. Oh ya? Di mana? Packaging dulu, Omedata. Iya. Terus kemudian Unisem, terus Infineon. Nah, cuman ya itu sejarah lain lagi. Tapi Indonesia itu tahun 70-an, zaman Orde Baru itu udah ada industri semiconductor, tapi di bagian packagingnya sama seperti Malaysia sekarang. Nah, gara-gara cerita masa lalu tuh ya, boleh nggak disebut? Boleh. Ya, jangan banyak-banyak nih ya. Ini masa depan aja. Semiconductor ya dulu, gara-gara dulu Fairchild yang punya perusahaan Amerika itu packagingnya tuh di Indonesia. Nah, tapi gara-gara dulu dia mau meningkatkan robotisasi, harus mem-PHK sebagian orang, nggak dapat izin sama pemerintah Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Akhirnya dia nggak bisa compete, dia hengkang pindah ke Malaysia. Fairchild tuh. Itulah yang akhirnya menyebabkan banyak industri-industri semiconductor dari Amerika datang ke Malaysia. Melakukan packaging, back end istilahnya kalau istilah orang sana gitu ya. Kira gitu lah. Jadi, ini komponen-komponennya yang motherboard-nya ini. Sebetulnya motherboard-nya segede gitu ya? Tapi ini kok lebih gede kalian? Nah, ini desain aslinya. Jadi gini, semua motherboard kalau misalnya prosesornya Intel, itu yang ngedesain sebetulnya Intel ya? Aslinya. Kalau itu AMD ya AMD. Kalau itu Qualcomm ya Qualcomm gitu ya. Nah, si Intel ini kan bisnisnya kan jualan chip. Tapi kalau dia nggak ngajarin industri di hilirnya bagaimana cara menggunakan chipnya dia, nggak ada yang mengerjakan kan. Nah, dikasih contoh nih, saya bikin prosesor nih. Nah, prosesor buat apa? Buat laptop. Gimana cara bikin nih? Kasih contoh sama dia. Tuh dikasih contoh nih, cara bikin gini nih. Jadi ini sampel nih sebetulnya. Intel MR itu Mobile Reference Design Board.
Terus dari sini? Nah dari sini kan ini kan kebutuhannya lengkap nih. Semua peripheral, semua fitur tuh ada sini. Sementara customer kan nggak butuh semua. Wah kebanyakan nih komponen kok banyak nanti harganya jadi mahal. Bisa nggak kita cost reduction, ambil fitur aja yang khusus gitu. Dilakukanlah modifikasi oleh yang namanya Original Design Manufacturing. ODM. Saya tadi mikirnya gede ini. Ini tuh dua ya? Dua. Karena masuk ke mesin itu sekaligus. Mesin pick and place namanya. SMT, Surface Mount Technology. Nah, pabrik-pabrik yang bisa membuat istilah kita ini PCBA. Ini PCB, ini assembled. Ini PCB kosong. Setelah dimasukin dipasangin komponen-komponen menjadi PCB assembled. Jadi semua perangkat elektronika semua perangkat elektronika itu pasti ada yang namanya PCBA. Ada yang namanya motherboard, ada yang namanya daughterboard, ada yang namanya mainboard gitu ya. Tapi semua PCB. Nah, yang banyak orang nggak ngerti, Indonesia tuh udah punya industri PCBA dengan teknologi SMT itu udah lama dari tahun 70. Bahkan sebelum Cina berjaya. Cina tuh masih zamannya sebelum Deng Xiaoping lah ya, masih terbelakang lah. Indonesia udah punya. Yang memiliki siapa? Ekosistemnya industri Jepang awalnya tahun 70 itu, kemudian 90 masuk ekosistem industri Korea Selatan. Nah, jadi industri sebentar dulu. Jadi sebenarnya kita tuh sudah bisa buat boardnya ini sama ini udah bisa. Udah lama bisa. Cuman nggak ada yang mau membuktikan. Saya nggak tahu ya. Udah lama dari tahun 70. Ini pabrik yang kita pakai di Indonesia nih untuk bikin ini, itu dulunya tuh punya Toshiba. Terus Toshibanya udah kolaps, dibelilah pindah-pindah tangan, tapi perusahaan Jepang juga. Tapi pabriknya tuh di Indonesia, di Depok, jumlah pekerja 900 orang, isinya orang Indonesia semua. Yang orang Jepangnya cuma 2, si direkturnya doang, sama manajer keuangan gitu doang. Ya selalu lah. Kita kan buruh ya, bangsa buruh. Balik lagi nih, ini yang belum ada komponennya, ini yang udah dipasangin. Ini nyoldernya gimana Pak Adi? Nah itu pakai mesin. Pakai mesin, nggak bisa pakai. Nggak bisa. Ini kecil banget nih. Surface, ini namanya Surface Mount Devices. Ini yang kelihatan kayak rel ini, sebetulnya di dalam itu ada komponen tuh kecil-kecil. Tuh nih. Kira ini tali? Nggak, bukan tali. Tali atau kabel itu bukan tape juga, bukan tape recorder ya. Ini tuh rel komponen kecil-kecil nih. Wah, komponen kecil banget, 0201 gitu kan. 0201. Nah, ini lebih kecil lagi nih. Ini resistor. Nah, zaman kita sekolah resistor kan panjang gede-gede. Ada warna-warni kita bisa tahu nilainya kan. Ini nggak bisa lagi nih udah. Tulisannya nggak harus pakai mikroskop gitu. Kecil banget. Ya, kecil banget nih. Nah, itu dipasangin di sini. Iya, sesuai dengan posisi. Nah, posisi itu diprogram. Mesinnya tuh pick and place tuh kayak robotik gitu. Gitu ya, robotik. Nah, dan sebelum dipasang ya, itu harus ada yang namanya metal stencil gitu ya. Metal stencil itu adalah untuk memberikan posisi-posisi yang namanya solder paste ditaruh di mana. Jadi dia nyoldernya tuh dikasih solder pasta, pasal solder. Pasta dulu kayak pasta gigi, kayak pasta gigi gitu kan. Taruh dulu tuh di titik-titik yang mau di tempat soldernya gitu. Nah, untuk supaya naruhnya benar pakai kayak sablon gitu, stencil. Tapi dia dibuat dari metal. Kecil-kecil bisa ya itu. Precision. Itu pakai laser itu, motongnya laser cutting. Jadi si mesin stencil itu pakai laser casting itu, ya kan? Kecil-kecil itu ditempel, kasih solder paste gitu kan. Setelah itu baru ditempelin komponennya, ditaruh di atasnya gitu. Pakai komputer, robotik, precision nggak bisa. Bisa sampai tangan tapi satu-satu berapa tahun. Ini kan produksi buat nanti 3 tahun baru jadi ya. Nggak selama itu sih. Ya, paling seminggu lah, satu gida seminggu gitu kan. Jadi. Nah ini production kan mass production tuh. Nah jadi makanya kenapa dibikin 2 biar cepat productionnya. Nah ini ada dua side. Ada side. Side. Jadi pertama yang dibikin side yang bawah dulu, yang jumlah komponen sedikit. Itu biasanya komponen pasif. Pasang dulu, gitu kan, dipasang. Ini udah beres, balik. Ini atasnya. Yang atas nih, yang paling lengkap nih. Ini nggak nanya nih, kenapa ada kabel-kabel nih? Nggak tahu kenapa. Ini adalah sensor-sensor temperatur untuk mendeteksi suhu dari titik-titik. Jadi untuk beberapa area yang memiliki komponen yang sensitif dan harus temperaturnya harus tepat, tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu panas
rusak si komponennya, kalau terlalu dingin soldernya kagak nempel. Dan ini kan di bawahnya nih BGA tuh, ball grid array. Jadi kakinya tuh bukan kaki kayak begini. Bukan yang nancap-nancap gitu. Bukan. Kayak ball bentuknya, kayak bulat-bulat bola gitu. Jumlahnya banyak banget. Kita nggak harus kita balik harusnya. Nggak harus balik tuh, itu kaki banyak banget. Dan ini kita nggak bisa lihat. Jadi kalau cara ngeceknya pakai apa? Pakai X-ray. Tuh, bayangin canggih nggak tuh? Pakai X-ray. Di X-ray baru kelihatan nih nempel apa nggak kakinya gitu kan. Nah makanya titik-titik tertentu itu perlu diukur temperaturnya. Jadi si ovennya itu bisa diatur. Dia ada profilnya gitulah. Itu ditarikin di sini ini pabriknya. Ini jadi ini tuh sensor-sensor yang ini ya sekali pakai buang. Nah di sini tuh nanti ada namanya istilahnya recorder lah, temperatur recorder. Semua titik-titik itu di record, ngikutin flow-nya. Jadi dikorbanin nih, ini rusak. Jadi ini nggak fungsional lah, dia rusak. Jadi pasti korbanin berkali-kali soal masuknya. Nggak cocok nih temperaturnya, ubah lagi, masukin lagi, lihat profilnya. Nggak cocok, rubah lagi. Jadi ini dikorbanin. Satu dikorbanin satu gitu? Satu korban. Untuk pertama kali aja gitu? Iya, sekali aja. Udah dapet nih profil yang bagus, udah baru production. Production dulu pertama kali gitu. Nah, pada saat production, sebelum masuk oven, setelah di pick and place tuh kan, dia kan pasta tuh kan ada lengket ya. Jadi komponen itu mesti nempel gitu kan. Kadang-kadang komponen-komponen gede seperti komponen yang ini nih, yang nah ini konektor itu kan berat. Jadi dikasih glue. Jadi pas ditempel dia nempel gitu. Kalau kecil-kecil kan sama solder paste-nya kan udah lengket jadi udah nempel. Tapi kadang-kadang suka melenceng. Nah, kalau melenceng tuh diperbaiki, koreksi. Manual. Jadi pas keluar dari mesin pakai orang juga. Makanya kenapa ada di Indonesia? Karena tidak 100% pakai mesin dan masih membutuhkan human judgment. Apakah bisa diganti AI? Kalau ada AI yang bentuknya humanoid bisa. Jadi tapi kan untung belum ada humanoid ya. Belum. Ya, kalau udah wah udah tuh. Kalau ada humanoid dia nggak mau ngerjain ini juga. dia mau jadi bos aja. Dia mau jadi dosen. Nah, gitu. Jadi jadi dikoreksi. Udah masuk oven kan, udah dites. Wah, jig testnya mana ya? Ya nanti kita bahas terpisah soal tesnya. Ada jig test. Jadi ada jig test itu dia dites jalan apa enggak. Gitu. Kalau nggak jalan rework. Ada tim yang khusus mengecek lagi ini masalahnya di mana. Jadi ada debugging juga tuh. Debugging biasanya selalu masalah posisi. Tapi kalau gitu berarti ya itu berapa persen yang harus di ini ya? Apa? Yang harus di rework? Kalau banyak kan jadi berarti standar industri itu juga 1%. Berapa? Bawah 1%. Bah 1% yang ini bagus tuh, ya. yang ini udah si industri ini udah jalan puluhan tahunnya di Indonesia. Dia berani menjamin itu paling 0,1% errornya. Tetap harus ada error. Iya. Tetapi kalau udah di atas 1%, harganya jadi mahal. Karena harus dibebankan sama. Tetapi kita udah canggih lah. Jadi dulu ada yang bilang, Indonesia nggak akan mampu bikin motherboard. Siapa bilang? Ini kita udah motherboard dan sudah diisi. Kita udah bisa bikin ini sebelum Cina mampu. Ya maksudnya kita tuh, ya kita belajar dari Jepang gitu lah ya. Ya kan kita industri Jepang banyak gitu kan. Zaman pada saat itu tahun 70 tuh pas sebelum malari itu kan Jepang datang tuh Tanaka itu kan, kena demo tuh kan. Sebelum itu pada itu Jepang lagi datang mau investasi besar-besaran, bukan hanya otomotif, elektronika juga gitu loh. Terus kemudian menyusul Taiwan, Korea Selatan, Cina nggak ada di sini. Jadi di Rusia tuh yang punya pabrik begini cuman Jepang, Korea Selatan, Indonesia lokal juga ada, gitu kan, Malaysia gitu kan, Hong Kong, udah. Cina, Taiwan nggak ada. Taiwan 1-2 lah. Nah, gitu. Jadi maksudnya apa nih? Kami hanya membuktikan bahwa Indonesia sudah bisa buat kayak gini. Jadi buat laptop itu ini ada laptop yang bisa diproduksi di Indonesia. Kalau perakit itu udah lama, gara-gara TKDN. Jadi sebetulnya begini, kemampuan kita tuh ada. Masalahnya, yang namanya pengusaha kan nggak mau repot ya. Udah aja lah kita ngambil dari Cina, langsung udah jadi, tinggal jualan, dapat cuannya kan, ngapain sih repot-repot kan? Terus tiba-tiba pemerintah suruh maksa harus buat kan kita nggak mau jadi pasar doang dong. Masalah kalau ini dirakit di Indonesia kan membuka lapangan pekerjaan, lulusan-lulusan SMA SM kan bisa terlibat dalam perakitan, ya kan? Apalagi kalau kita bikin komponennya lagi. Jadi ini sebetulnya adalah komponennya si laptop di layar kedua. Ini layar 1 nih kan. Ini ngerakit. Ini mah gampang lah. SMA kan bisa lah. Nah yang ini yang belum pernah dilakukan. Jadi bukan sombong ya, sombong nih ya.
Ini baru kita bikin nih, ITB. Ini yang kedua. Ini yang I5. Oke. Yang dulu, sebelumnya Celeron. Kita coba Celeron dulu. Oke. Maksudnya masuk coba kan. Kalau jumlah komponennya berapa tuh? Lebih sedikit. Tapi kan kalau ada kesalahan kan lebih murah. Oke. Komponennya lebih murah kan Celeron kan. Nah kalau ini kan lumayan. Ini harganya udah 3,5 juta nih mantap. 3 juta kan. Ya i5 kan. 3,5 juta lebih kan, belum tambah pajak gitu. Kalau Celeron kan ya 1 juta lah. Jadi kita coba dulu yang Celeron. Sebetulnya kami tuh yakin bahwa ini pasti kualitasnya bagus lah. Kalau i7 nanti bisa juga? Oh bisa, nggak ada masalah. i7, i9 termasuk yang ultra core yang ada AI-nya sama semua. Ntar dulu, yang AI jadi nanti bisa juga dimasukin AI sini? Bisa. Ditanamin AI ya? Kan cuma komponen doang. Oh iya benar. Kita baru tahapan manufacturing ya. Ya kalau dibilang hanya perakitan, nggak hanya juga. Buat merakit gini ada SOP-nya, ada budaya kerjanya juga, ada quality control, dan itu pun sekarang nih, yang ini nih budaya Jepang nih. Jadi aku berani jamin ini kualitas Jepang. Siap. Yakin. Gitu ya? Siap. Karena yang punya supply chain Jepang. Nah kenapa dia mau terima? Itu ada cerita lagi, fragmentasi industri. Nanti itu nanti lihat supply chain lagi ya. Tapi ini jadi barusan kita diskusi soal kalau kita punya laptop, komponen di dalamnya itu apa kayak gini gitu ya. Gitu ya. Oke ya, kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih Pak Adi. Nanti kita bahas lagi tentang industri semikonduktor, AI dan seterusnya. Yang laptop nggak ditanyain? Oh yang laptop belum ya? Belum tuh. Yang laptop abang kuning hijau. Itu kita nanti sesi berikutnya lagi. Siap. Terima kasih Pak Adi. Ya, oke.